Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Siregar. Saya Salam Turi. Saya Gasis Munti, saya Jenny Pendidikan. Saya Muhammad Azim Sari. Materi-materi yang akan kami bahas adalah: pertama, perencanaan poros; kedua, pasar pada elemen mesin; ketiga, token tidak tetap; dan keempat, token tetap. 1. Perencanaan poros. Perencanaan poros merupakan proses desain dan pemilihan material yang tepat untuk memastikan poros dapat menahan beban dan kondisi kerja yang optimal. Proses ini krusial dalam berbagai macam bidang, termasuk manufaktur, mesin, dan teknik. Fungsi perencanaan poros: 1. Meminimal kerusakan. Perencanaan poros yang tepat membantu mencegah kerusakan akibat beban berlebih, getaran, atau kausan. Ketahanan terhadap deformasi dan kausan menjadi penting. 2. Meningkatkan efisiensi. Desain yang tepat dengan memperhatikan keseimbangan dan distribusi beban dapat mengoptimalkan performa mesin dan mengurangi gesekan. Meningkatkan efisiensi operasional. 3. Jenis-jenis perencanaan poros. 1. Poros padat. Poros padat digunakan untuk aplikasi dengan beban ringan dan kesederhanaan, memiliki struktur yang lebih mudah diproduksi. Contohnya, poros alat pengaduk kecil. 2. Poros perongga. Poros perongga digunakan pada aplikasi dengan beban berat dan membutuhkan pengurangan berat. Struktur perongga meningkatkan kekuatan dan mengurangi material yang dibutuhkan. 3. Poros berdulir. Poros berdulir digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi dengan komponen lain seperti poros pada roda gigi atau skru, memungkinkan praktik dan pembongkaran yang mudah. Material kekuatan poros. 1. Baja karbon. Baja karbon merupakan material yang paling umum digunakan untuk poros, memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik serta mudah dibentuk. 2. Baja paduan. Baja paduan menawarkan kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan baja karbon, namun memiliki daya yang lebih mahal. 3. Kuningan. Kuningan memiliki sifat tahan korosi yang baik, sering digunakan untuk poros pada aplikasi yang berhubungan dengan air atau lingkungan limbah. Contoh penggunaan poros: pertama, mesin industri. Poros digunakan untuk mentransmisikan daya pada mesin-mesin besar seperti mesin penggiling, pompa, dan generator. 2. Kendaraan bermotor. Poros dalam kendaraan bermotor digunakan untuk menghubungkan roda dengan mesin, memungkinkan putaran roda dan pergerakan kendaraan. 3. Robot dan mekatronika. Poros penting dalam berbagai macam robot yang diaplikasikan mekatronika untuk memindahkan bagian-bagian robot dan menjalankan fungsi. Berikut adalah gambar-gambar dari poros. 2. Pasang. Pasang adalah salah satu elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua komponen seperti poros dan roda gigi agar dapat mentransmisikan torsi tanpa tergelincir. Fungsi pasang: menghubungkan komponen mesin seperti poros dengan roda gigi, puli, atau roda rantai, menjamin transfer torsi dan poros ke elemen mesin yang terhubung, mencegah tergelincirnya elemen yang dihubungkan. Selain fungsi utama, pasang juga membantu menjaga keselaraan antara poros dan elemen yang dihubungkan sehingga meningkatkan efisiensi mekanisme. Jenis-jenis pasang yang biasanya digunakan dalam suatu mesin: 1. Pasang persegi, digunakan pada poros berbentuk persegi. 2. Pasang bulat, cocok untuk aplikasi dengan alur pasang bulat. 3. Pasang rata, digunakan untuk koneksi sederhana. 4. Pasang sinkron, digunakan pada aplikasi yang membutuhkan sinkronisasi elemen. 5. Pasang big head, memiliki ujung kepala yang bermudah terpasang. Jenis-jenis pasang bisa digunakan dalam suatu mesin seperti gambar berikut. Material pembuatan pasang. Material pembuatan pasang dipilih berdasarkan kebutuhan mekanis, ketahanan terhadap korosi, dan lingkungan kerja. Contoh yang pertama, baja karbon rendah, tahan terhadap beban sedang. 2. Baja karbon tinggi, digunakan untuk aplikasi dalam beban berat. 3. Kuningan dan perunggu, cocok untuk aplikasi khusus. Pengaplikasian pasang pada elemen mesin, contohnya pada penggunaan pada roda gigi. 4.
Pantat persegi atau bulat sering digunakan untuk menghubungkan roda gigi dengan pos pada mesin industri seperti gearbox. 3. Kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap adalah suatu komponen mesin yang berfungsi sebagai penerus dan pemutus putaran dari suatu poros ke poros yang lain. Fungsi kopling dalam mesin terutama dalam bermotor seperti mobil atau sepeda motor adalah sebagai penghubung dan pemutus daya antara mesin dan transmisi. Kopling memungkinkan perpindahan tenaga dari mesin ke roda dengan cara yang halus dan terkendali. Berikut adalah fungsi utama kopling: menghubungkan dan memutus tenaga. 2. Mempermudah perpindahan gigi. 3. Mengurangi kejutan saat perpindahan gigi. 4. Mengontrol kecepatan alat kendaraan. 5. Mencegah mesin mati. Jenis kopling tidak tetap. Pertama, kopling cakar. Kopling cakar adalah jenis mekanisme kopling yang banyak digunakan pada sepeda motor jenis bebek atau skuter otomatis atau disebut semi otomatis. Disebut kopling cakar karena komponen utama yang berbentuk seperti cakar atau jari-jari yang berfungsi untuk menekan dan menghubungkan plat kopling secara otomatis melalui gaya sentrifugal. 2. Kopling plat. Kopling plat adalah jenis kopling yang menggunakan plat atau cakram atau disebut clutch plate sebagai media utama untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Kopling ini banyak digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor manual karena memberikan kendalian yang presisi dan efisiensi terhadap tenaga yang disalurkan. Jenis kopling tidak tetap yang ketiga, yaitu kopling kerucut. Kopling kerucut atau pump clutch merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan putaran dari satu poros ke poros yang lain dengan bagian penggerak berupa kerucut terbuka dan bagian yang digerakkan berupa kerucut tertutup. Dan yang keempat, kopling freewheel. Kopling freewheel sering juga disebut kopling roda bebas adalah mekanisme kopling khusus yang memungkinkan roda kendaraan untuk berputar lebih cepat daripada putaran yang dihasilkan oleh mesin tanpa melibatkan tenaga dari mesin. Sistem ini dirancang untuk memberikan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan dalam kondisi tertentu. Bahan-bahan pembuatan kopling: yang pertama asbesto, yang kedua serat organik, yang ketiga serat sintetis, dan yang keempat logam. 4. Kopling tetap. Kopling tetap adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan secara pasti tanpa terjadi selip, di mana sumbu kedua poros tersebut terletak pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sumbunya. Kopling tetap terdiri dari beberapa jenis, yaitu: pertama, kopling kaku. 2. Kopling flange. 3. Kopling karet. 4. Kopling gigi. 5. Kopling rantai. Berikut gambar jenis kopling tetap. Alasan kopling banyak digunakan: 1. Pemasangan mudah dan cepat. 2. Ringkas dan ringan. 3. Aman pada putaran tinggi, getaran dan tumbukan kecil. 4. Sedikit tak ada bagian yang didorong. 5. Dapat mencegah pembebanan lebih. 6. Gerakan aksi sekecil mungkin akibat pemulihan pada kopling akibat panas. Macam-macam kopling flange. 1. Kopling flange protected. B. 2. Kopling flange unprotected. 3. Kopling flange fleksibel. 4. Kopling flange marine. Berikut gambar kopling flange unprotected. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.